18 Oktober tanggal yang bersejarah untuk Bitcoin. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali ke channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf kemarin saya tidak buat video karena kemarin saya ada banyak kerjaan. Tetapi sekarang kita akan membuat 2 video pada hari Senin ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu adalah hadirnya Bitcoin ETF di Amerika ya kawan-kawan. Ya, jadi tampaknya ada desas-desus bahwa ETF Bitcoin akan di-approve ataupun akan disetujui pada bulan Oktober ini ya kawan-kawan, sekitar tanggal 18 hingga tanggal 28 Oktober. Nah, sebetulnya apa itu ETF Bitcoin dan apakah dampaknya sebesar itu? Nah, hari ini kita akan bahas hal tersebut dan kita akan bahas juga teknikal Bitcoin secara singkat ya kawan-kawan. Oke, pertama sekarang kita akan bahas teknikal dari Bitcoin dulu. Sebetulnya sederhana saja kawan. Kita dapat melihat teknikal Bitcoin ini dengan sangat mudah dengan trendline saja. Kita ganti dengan 4 jam di sini. Oh iya, kita lihat di sini juga kawan-kawan bahwa Bitcoin sedang menyentuh RSI berwarna merah, artinya sudah mulai overbought ya kawan-kawan, atau sudah mulai jenuh beli. Kita lihat di sini Bitcoin sering sekali tertolak oleh titik ini. Tapi jika titik ini tertembus, tentunya Bitcoin akan menjadi sangat bullish seperti pada saat tanggal ini ya kawan-kawan. Tanggal 26 Oktober 2020 hingga pada tanggal November 2020 yang lalu. Jika dia dapat break dari titik berwarna merah ini. Ya, sekarang kita akan melihat secara 4 jam. Di sini RSI-nya membentuk higher low ya kawan-kawan. Di sini ada high, higher low, higher low, higher low. Dan sedangkan harganya naik ya kawan-kawan, ini membentuk divergent tentunya. Tetapi tidak bisa juga kita jadikan sebagai patokan ya kawan-kawan. Karena beberapa hari belakangan Bitcoin terlihat sangat amat kuat menghadapi semua pattern yang ada. Oke, di sini saya akan mengambil parallel channel, lalu saya akan menggabungkan 2 support di sini. Set dan set, lalu kita naikkan. Nah, di sini didapatkan bahwa Bitcoin sekarang sedang berada di titik tengah ya kawan-kawan, di mana jika dia break dari titik ini, tentunya dia akan menjadi sedikit koreksi. Jika dia break dari channel ini ya kawan-kawan, mungkin koreksi ke sekitar harga 51 hingga 50 ribu adalah koreksi yang baik. Tetapi bisa saja Bitcoin masih melanjutkan kenaikannya. Dan targetnya mungkin ada sekitar 60 ribu hingga 62 ribu ya kawan-kawan jika dia naik lagi. Tapi saya cukup yakin bahwa titik 60 ribu adalah titik kebalikan untuk Bitcoin. Kemungkinan akan ada koreksi yang cukup besar di 60 ribu, mungkin ke sekitar 54 ribu lagi, ataupun ke sekitar 52 ribu ya kawan-kawan. Oke, ada beberapa pola yang kita perhatikan untuk Bitcoin. Supportnya di sini sangat jelas ya kawan-kawan bahwa ini menaik ya kawan-kawan. Supportnya menaik artinya tanda yang baik. Berikutnya resisten di sini. Ada banyak sekali pola yang dapat kita bentuk di sini seperti ascending triangle di mana dia sudah break. Dan tentunya dia akan retest titik 55.500 ya kawan-kawan sebagai supportnya dia. Baru dia akan melanjutkan kenaikannya. Ada juga yang menyebut ini bahwa ini adalah falling wedge juga. Bisa juga karena kita lihat di sini membentuk higher high ya kawan-kawan. Dan tampaknya Bitcoin ini malah break ke atas ya kawan-kawan, walaupun dengan volume yang tidak terlalu baik. Namun jika memang terkonfirmasi break ke atas, tampaknya sekarang Bitcoin sedang mengatas titik ini. Jika dia tidak kuat, tentunya Bitcoin akan berkonsolidasi sebentar. Tapi jika dia kuat menahan support berwarna kuning di sini, tentunya dia akan melanjutkan kenaikannya kawan-kawan. Ya, sebetulnya menurut saya yang harus kita perhatikan sekarang adalah titik ini ya kawan-kawan. Titik uptrend ini. Karena titik uptrend ini cepat atau lambat akan tersentuh, dan kita lihat apakah Bitcoin kuat menahan titik uptrend ini. Jika tidak kuat, tentunya Bitcoin akan mengalami koreksi ya kawan-kawan. Tapi selama ini Bitcoin sangat kuat sekali menghadapi titik ini, malah dia membreak pola-pola berikutnya. Walau sekarang sedang berada di resistennya. Oke, sekarang kita akan bahas Bitcoin ETF. Apakah ETF itu? Nah, sebetulnya ETF ini adalah instrumen investasi yang tidak jarang kita temui di Indonesia kawan-kawan. Sekarang kita akan melihat apa itu Bitcoin ETF menurut Coindesk.com. Nah, sekarang kita akan baca secara singkat dan saya akan menjelaskan secara singkat saja apa itu ETF Bitcoin. Jadi intinya ETF Bitcoin adalah produk keuangan yang terregulasi ataupun sarana untuk berinvestasi seperti kayak saham, lalu reksadana, dan lain-lain. Ya, jadi intinya investor ataupun masyarakat luas akan dapat mentradingkan ETF ini dalam berbagai pasar ya kawan-kawan. Dengan sangat mudah dan tanpa harus membuat yang namanya wallet Bitcoin ataupun meregistrasi exchange-exchange seperti Binance, lalu ada KuCoin, dan lain-lain. Jadi tentunya keberadaan ETF Bitcoin ini akan mempermudah investor, mempermudah aksesnya, jual belinya, liquidity-nya, dan juga tentunya keamanannya kawan-kawan. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Inggris saja karena ternyata lebih mudah dimengerti bahasa Inggris. Nah, di sini dijelaskan tentang Bitcoin Futures ya kawan-kawan. Kita mungkin sudah dapat tahu apa itu Bitcoin Futures. Adalah kontrak berjangka ya kawan-kawan, di mana kita bisa open buy ataupun open sell. Nah, sekarang apa itu Bitcoin Future ETF? Ya, jadi sebetulnya hal ini juga bukan hal yang terlalu baik untuk Bitcoin. Karena ternyata kita di PHP oleh SEC, ternyata produk yang akan diluncurkan adalah Bitcoin Future ETF, bukan Bitcoin ETF. Apa bedanya Bitcoin ETF dan Bitcoin Future ETF? Sekarang kita akan bahasnya secara singkat. Nah, ini sangat penting sekali. Bitcoin ETF, underlying asetnya adalah Bitcoin asli ya kawan-kawan. Jadi Bitcoin asli sebagai underlying asetnya. Sedangkan Bitcoin Future ETF, underlying asetnya bukanlah Bitcoin, tetapi adalah future Bitcoin ya kawan-kawan, ataupun kontrak berjangka tadi. Jadi dengan keberadaan Bitcoin Future ETF, supply dan demand Bitcoin tidak terpengaruh ya kawan-kawan. Jadi trader hanya mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga Bitcoin dan penurunan harga Bitcoin. Jadi
Jadi sebetulnya tidak ada Bitcoin yang dibeli secara asli ya kawan-kawan. Sedangkan jika Bitcoin ETF, nah itu Bitcoinnya harus dibeli secara asli. Nah, apa kekurangannya Bitcoin future ETF dibandingkan dengan Bitcoin ETF? Jawabannya adalah di mana banyak manipulasi harga ya kawan-kawan. Kita tahu sendiri bahwa yang namanya futures market ada banyak sekali manipulasi harga. Orang memiliki stok banyak bisa saja mendam harganya sambil melakukan short selling ya kawan-kawan. Jadi mereka sangat menguasai pasar, menguasai keuntungan ya kawan-kawan. Dan trader-trader mungkin akan menjadi loss. Karena mereka memiliki data dan memiliki kekuatan uang yang sangat besar. Hal kedua kita lihat di sini di mana harganya tentunya akan berbeda dengan harga Bitcoin yang asli ya kawan-kawan. Karena jika ada tekanan jual yang besar sekali ataupun tekanan beli yang besar sekali, harganya tentunya akan menjadi beda dengan harga aslinya. Nah, kita lihat sini kawan-kawan, ini adalah berita dari Bloomberg. Ada berita tentang Wall Street kemungkinan akan meng-approve ataupun menyetujui ada 4 Bitcoin Futures ETF pada akhir bulan Oktober ya. Nah, di sini ada jadwal tanggalnya yaitu pada ProShares Bitcoin Strategi ETF pada tanggal 18 Oktober, dan ada Invesco, ada Valkyrie, dan lain-lain hingga pada tanggal 25 Oktober dan 1 November ya kawan-kawan. Ini adalah hal yang sangat besar untuk Bitcoin, artinya apa? Yang jelas dengan hadirnya Bitcoin Future ETF ini ada beberapa keuntungan bagi investor Bitcoin, tentunya akan menjadi sangat mudah untuk mengaksesnya. Membelinya dengan sangat mudah tanpa harus memiliki Bitcoin, tanpa harus membuat wallet, dan tanpa harus menyimpan Bitcoin secara fisik ya kawan-kawan. Keuntungan yang kedua adalah likuiditasnya yang lebih besar, dan keuntungan ketiga adalah sudah diregulasi, jadi penyimpanannya lebih aman ya. Tentunya ini juga akan menarik semua investor mainstream ya kawan-kawan, investor yang merasa kesulitan untuk membuat Bitcoin wallet, mereka akan lebih mudah untuk membeli Bitcoin lewat ETF ini ya kawan-kawan. Begitu juga dengan institusi-institusi, mereka yang ingin berinvestasi di pada Bitcoin, tentunya akan masuk melalui ETF ini ya kawan-kawan. Nah, di sini saya memiliki data yang sangat menarik tentang ETF, yaitu ETF emas. Di sini pada saat sini gap emas diluncurkan pada 1974, terjadi rally yang sangat besar pada harga emas. Lalu kita lihat di sini pada saat ETF emas diluncurkan pada tahun 2003, harga emas mengalami kenaikan yang sangat signifikan sekali kawan-kawan hingga 2011. Nah, di sini hal yang menarik adalah Bitcoin juga akan melakukan hal yang sama pada bulan ini ya kawan-kawan. Jadi singkatnya ETF emas diluncurkan pada 2003 dan mengalami kenaikan harga yang sangat fantastis, dan Bitcoin akan diluncurkan tahun ini ya kawan-kawan, desas-desusnya. Tentunya hal ini akan membawa sentimen yang sangat baik untuk para investor Bitcoin, dan tentunya harga Bitcoin akan mengalami kenaikan ya kawan-kawan. Oh ya, perlu diingat juga bahwa jika ETF Bitcoin telah disetujui, produknya tidak akan langsung jadi ya kawan-kawan. Kemungkinan ada waktu sekitar 2 bulan atau 3 bulan, baru produknya akan dapat diperdagangkan di Amerika ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video saya. Terima kasih kawan-kawan.